mengucap syukur Tuhan, terima kasih ya Tuhan kami dapat berkumpul ya Tuhan bersama keluarga kami untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan? Kita tinggikan namanya, satu nama di atas segala nama, Yesus. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, sudah dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Katakan satu nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang menghancurkan kuasa maut. Ya Yesus yang hidup dan bertahta sampai Yesus Tuhan selama-lamanya. yang hidup bertata selama-lamanya. Oh, gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, sudah dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Langit bumi beritakan kemenangannya, terdengar sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Engkaulah terang Tuhan. Sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Katakan sekali lagi, hanya oleh kuasa darah Anak Domba. Kuasa darah Anak Domba. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu dalam hidup kami Tuhan. Ini penyembahan kami ya Tuhan.
Mengorbankan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Kami katakan Tuhan, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh Yesus, sungguh indah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat ya Tuhan, dan Kau dekat. Oh Yesus, ubahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Kami katakan Engkau berharga ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan, sungguh besar ya pengorbananmu bagiku. Amin Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar Yesus. Mari katakan bersama-sama, sungguh indah, indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Ya Tuhan, sungguh indah Tuhan. Ya Yesus, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, Yesus. Mari katakan dengan segenap hatimu, Bapak Ibu Saudara, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh Yesus, sungguh indah. Terima kasih Tuhan buat setiap karya penebusan-Mu dalam hidup kami. Amin. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat setiap pengorbanan-Mu ya Tuhan. Yesus.
Oleh pengorbanan-Mu kami ditebus ya Tuhan. Oleh kebangkitan-Mu kami dimenangkan ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Ini pengabdian kami ya Tuhan. Tak dapat membalas kebaikan-Mu Yesus. Hanya penyembahan kami. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tak pernah terselami. Setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Bahkan yang tidak pernah kami pikirkan sekalipun, itu yang Tuhan sediakan. Oh haleluya. Hiarabata karalabaya syakaralaba. Terima kasih Yesus. Mari bawa penyembahan-Mu di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terus sembah Dia. Oh rabata karalabaya syakaralaba ralaba 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 ralaba. Shikaralaba ralaba 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 ralaba. Jesus. Oh Tuhan. Hiarabaya rabaya syakir. Yes Lord. Shakaralaba ralaba 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 ralaba. Shikaralabaya besar pengorbanan-Mu bagiku. Untuk dimengerti Engkau besar Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Mari lebih lagi katakan sungguh indah. Indah yang Kau pikirkan tentangku. Ya, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari katakan dengan segenap hatimu, dengan iman yang percaya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Oh Yesus, sungguh indah. Sungguh indah. Mari katakan sekali lagi. Sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan boleh memberikan kembali Tuhan kekuatan, keyakinan iman kepada kami Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang tetap memegang teguh kebenaran ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami untuk kami menangkap setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga kebenaran firman Tuhan betul-betul menjadi bagian dalam hidup kami yang tidak akan pernah terambil dari kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersukacita, kami terima kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah The Cross is the One and Only. Kita akan berbicara tentang salib.
Nah, saudara-saudara, bahwa salib adalah kebodohan bagi orang yang tidak percaya. Kalimat ini penting, saudara, karena kalau kita menyatakan atau memberitakan tentang salib kepada dunia, maka dunia mengatakan itu adalah sesuatu kebodohan. Jadi tidaklah mengherankan, saudara, ketika kita percaya kepada salib, maka kita akan mengalami baik hinaan, ejekan, ataupun bahkan penganiayaan. Ya, ketika kita percaya kepada salib. Ada yang mengatakan bahwa di dalam salib itu ada hantunya. Beberapa waktu yang lalu ada orang mengatakan demikian, saudara. Ya, karena mereka tidak percaya kebenarannya bukan ada hantunya, tetapi ada Tuhannya. Ya, hanya dibalik saja, hantu Tuhan, saudara. Kita percaya bahwa salib adalah kebenaran yang harus kita yakini sebagai orang percaya. Nah, saudara, semakin salib itu dihina, diejek, ya, bahkan mungkin kita dibully karena salib, saudara, justru semakin terkonfirmasi bahwa kebenaran tentang salib ini adalah kebenaran yang ya dan amin. Ya, semakin terkonfirmasi. Mengapa, saudara? Karena memang Alkitab mengatakan demikian. Ketika engkau percaya kepada salib, maka engkau akan mengalami hinaan, ejekan, ya, bahkan penganiayaan, karena engkau percaya kepada salib. Nah, tetapi sebagai orang percaya, justru salib mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak perlu membalas atau kembali melakukan apa yang seperti mereka lakukan. Ya, salib mengajarkan kepada kita, justru kita mengampuni orang yang melakukan yang jahat kepada kita. Ya, kita tidak membalas. Ya, kalau diejek, kita tidak membalas diejek, tidak membalas dicaci maki, tidak membalas apa yang mereka lakukan. Justru salib mengajarkan demikian, saudara. Itu sebabnya, saudara, sebaliknya kita, ya, bangga, saudara, ya, dan semakin memperkuat keyakinan kita, ya, tentang salib, ya, iman kepada salib ini, saudara. Nah, itu sebabnya hari ini kita belajar, saudara, apa yang firman Tuhan katakan tentang salib. Nah, ini penting, saudara, ya. Kita akan belajar bersama-sama, saudara, hari ini. Nah, kita akan belajar, ya, tetap di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, saudara. Kita akan belajar dari kebenaran ini. Kita akan temukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan tentang salib. Nah, apa yang Tuhan maksudkan. Apa yang firman Tuhan maksudkan. Nah, saudara, prinsip kebenaran yang pertama, ya, saudara, 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Saya ulangi, saudara. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, firman Tuhan, saudara, mengatakan bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita. Ia sendiri. Frase ia sendiri, saudara, itu menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan Allah yang berinisiatif sendiri. Ya, Allah yang berinisiatif sendiri, ia sendiri. Itu sebabnya, ya, ini menjadi penekanan, menjadi hal yang penting. Ia sendiri, Allah sendiri, di mana di dalam kemahatauan Allah, di dalam kemahamengertian Allah, Allah berpikir
bahwa tidak ada cara yang lain atau tidak ada jalan yang lain kecuali Ia sendiri. Kecuali Ia sendiri yang datang ke dunia, ya, menjadi manusia dan memikul dosa melalui salib, saudara. Nah, prinsip yang pertama yang kita dapatkan dari kebenaran ini adalah apa, saudara? Yaitu, ya, tidak ada jalan lain kecuali salib. Tidak ada jalan lain kecuali salib, saudara-saudara. Nah, apa itu salib? Ya, salib atau penyalipan adalah salah satu bentuk hukuman yang diterapkan dalam kekaisaran Romawi. Nah, ini yang juga menjawab kenapa Yesus harus mati disalib. Karena hukuman pada zaman itu, pada waktu kekaisaran Romawi adalah hukumannya disalib. Kalau Yesus ada di masa yang berbeda, mungkin hukumannya juga berbeda, saudara. Tapi karena Yesus ada di masa pemerintahan Romawi, itu sebabnya Yesus mati disalib. Ya, sebab salib itu adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan yang sangat besar dan biasanya penjahat yang berbahaya yang kemudian mereka mendapatkan hukuman disalib. Ya. Nah, digantung di atas kayu salib, ya, itu merupakan bentuk hukuman yang mengerikan. Dan bagi umat Yahudi khususnya, ya, itu tidak boleh terjadi karena itu merupakan kutukan, ya, bentuk kutukan dari Allah, ya, terkutuk. Orang yang mati di salib itu terkutuk. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hukuman salib ini, ya, tidak serta-merta kemudian disalib, tapi dimulai dari diolok-olok, ya, dihina, diludahi, bahkan, ya, orang yang akan dihukum itu harus membawa kayu salibnya sendiri. Yesus juga mengalami hal yang sama. Yesus harus memikul salibnya sendiri sampai ke Golgota, dan kemudian Yesus disalib di sana. Nah, tapi yang menjadi penting di sini adalah apa, saudara? Bahwa salib ini merupakan jalan satu-satunya. Salib ini merupakan cara Tuhan satu-satunya. Saya mengatakan, saudara, di dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan yang maha tahu itu berpikir bahwa tidak ada lagi cara yang lain kecuali melalui salib. Itu sebabnya, ya, janganlah kita sebagai manusia ingin berusaha, saudara, dengan pikiran kita untuk menemukan jalan keselamatan. Karena di dalam kemahatauan Allah saja, Allah menemukan hanya ada satu cara, saudara, yaitu apa? Salib. Ini penting sekali, saudara. Ya. Nah, artinya apa, saudara? Artinya Allah sendiri yang harus turun ke dunia menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Hal itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, mati di salib untuk apa? Untuk memikul dosa kita, saudara. Nah, sekali lagi saya mengatakan salib adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan dilema. Ya, saudara, saya mengatakan dilema antara apa? Antara Allah yang maha adil, artinya Allah yang maha adil adalah Allah yang menghukum manusia, tidak pandang bulu. Ketika manusia berdosa, ketika manusia bersalah, maka Allah yang maha adil harus menghukum manusia, saudara. Tapi di sisi lain Allah adalah Allah yang maha kasih. Ini menjadi sebuah dilema, saudara. Dan menariknya, saudara, dilema itu, jalan keluarnya adalah melalui salib. Ada jalan keluar dari dilema antara Allah maha adil dan Allah maha kasih. Yaitu apa? Salib. Salib adalah bukti kasih Allah kepada manusia, saudara. Jadi salib
itu adalah bukti kasih Allah kepada manusia. Artinya apa, saudara? Artinya di prinsip yang pertama ini, jelas Alkitab mengatakan, salib adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan manusia. Manusia itu siapa? Saya dan Anda. Dan membuktikan bahwa Allah mengasihi manusia, yaitu saya dan saudara. Melalui apa? Melalui Allah menjadi manusia dan mati di kayu salib. Dan itu digenapi di dalam Yesus. Saudara-saudara. Prinsip yang berikutnya, saudara, dari apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan tadi mengatakan sekali lagi, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Nah, saudara, kata ganti Ia. Nah, ini penting sekali, saudara. Kata ganti Ia, yang dimaksud Ia itu siapa, saudara? Karena yang menjadi penting ini adalah siapa yang disalib. Jadi kata ganti Ia yang dimaksud dalam ayat itu adalah Yesus Kristus. Di mana kita bisa mengetahui akan hal itu, saudara? Kalau kita melihat ayat sebelumnya, yaitu ayat 21, di sana dijelaskan bahwa Kristus Yesus meninggalkan teladan, jejaknya, yaitu menderita karena kebenaran, saudara. Menderita untuk menebus dosa kita, saudara. Dan di situ ditulis Yesus Kristus. Kristus yang sudah menderita. Kristus juga telah menderita untuk meninggalkan teladan bagi kita, saudara. Nah, artinya apa, saudara? Artinya prinsip yang kedua, kalau yang pertama tadi bahwa tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain kecuali salib. Itu satu-satunya jalan. Yang kedua ini, tidak ada nama lain kecuali nama Yesus. Tadi saya mengatakan, frase Ia sendiri, itu menunjukkan Yesus sendiri. Kalau saya boleh ganti, Yesus sendiri. Bukan orang lain, saudara. Yesus sendiri. Jadi artinya tidak ada nama lain yang dapat menebus dosa kita dan menyelamatkan kita kecuali Yesus yang telah mati di salib, saudara. Ingat, firman Tuhan mengatakan Yesus sendiri. Nah, saudara, siapa yang disalib tadi saya mengatakan menjadi hal yang penting. Siapa yang disalib? Bukan sembarang orang. Bukan sembarang pribadi. Yang disalib itu adalah Yesus sendiri, saudara. Yang adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yang kita kenal di dalam nama Yesus. Ya, Tuhan yang menjadi manusia yang kita kenal di dalam nama Yesus. Yang disalib itu Yesus. Saudara, 1 Petrus pasal 2. Ini adalah surat dari Rasul Petrus. Kita tahu ini surat yang ditulis oleh Rasul Petrus, saudara. Tapi saudara ingat, ketika di dalam kisah para rasul dicatat di sana bagaimana ketika Petrus dia bisa mendoakan orang yang sakit lumpuh, saudara, tidak bisa berjalan. Dia mengatakan bahwa emas dan perak aku tidak punya, tapi yang aku punya aku akan berikan kepadamu, yaitu apa? Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Nama Tuhan Yesus. Dan ketika dia ada di hadapan imam-imam, ya, ketika dia ada di hadapan pengawal bait Allah, ya, serta orang-orang Saduki, bahkan seluruh orang Israel yang ada pada waktu itu, dia mengatakan apa, saudara? Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini, maksudnya orang yang lumpuh itu, saudara, berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Lalu ayat yang ke-12, ini menjadi ayat yang sangat terkenal, saudara. Ini menjadi ayat yang
boleh menjadi keyakinan kita juga yang disampaikan oleh Petrus. Dia mengatakan apa? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow, saudara. Ini luar biasa sekali, saudara. Prinsip yang kedua, saudara, bahwa tidak ada nama lain. Ya. Di ayat mengatakan Ia sendiri, Yesus sendiri. Hanya di dalam nama Yesus saja. Saudara, itu sebabnya salib itu menjadi penting bagi kita sebagai orang percaya. Kita harus menyadari bahwa inilah satu-satunya jalan keluar yang Allah berikan. Tadi saya mengatakan, karena saya sangat percaya kebenaran ini, saudara, bahwa apa? Di dalam kemahatauan Tuhan, di dalam kemahamengertian Tuhan, Dia tidak menemukan cara lain. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan adalah Tuhan yang maha mengerti. Tapi Dia hanya menemukan satu jalan untuk menyelamatkan manusia, saya dan saudara, yaitu apa? Yaitu dengan cara salib, saudara. Jadi salib itu menjadi keyakinan iman kita yang harus kita imani, saudara. Karena salib itulah yang menjadi caranya Tuhan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan siapa yang disalib? Dia sendiri yang menjadi manusia. Allah sendiri yang menjadi manusia yang kita kenal di dalam nama Yesus. Itu sebabnya, saudara, tadi firman Tuhan saya berikan judul The Cross is the one and only. Kenapa, saudara? Karena tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia, yaitu hanya melalui salib. Siapa yang disalib? Yesus Kristus, yang adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ya, itulah sebabnya tidak ada nama lain yang di dalamnya kita bisa diselamatkan, saudara, kecuali di dalam nama Yesus yang sudah disalibkan untuk menebus dosa kita dan supaya kita diselamatkan dan kita hidup di dalam kebenaran, saudara. Saat ini saya berdoa firman Tuhan boleh kembali menguatkan iman saudara. Ketika engkau percaya salib, engkau tidak rugi, saudara. Bagi dunia itu kebodohan, bagi dunia itu kerugian. Itu sebabnya mereka mengejek salib, mereka menghina salib. Nah, tapi semakin salib dihina, semakin salib diejek, semakin salib dianiaya, maka semakin terkonfirmasi bahwa salib adalah berita kebenaran. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Itu sebabnya, saudara, saat ini kita bersyukur Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Yesus disalib, ya. Salib ini tidak hanya punya tujuan untuk menyelamatkan saudara, yaitu berbicara tentang kehidupan kekal, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan, Petrus yang menegaskan bahwa Dia menebus kita supaya kita juga hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang kehidupan selama kita hidup di dunia, saudara. Itu sebabnya kita bersyukur hari ini. Oke Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami diselamatkan. Salib telah menyelamatkan kami, Tuhan. Tapi kami sadar, kita harus mengatakan demikian, saudara. Kami sadar bahwa kami tidak hanya diselamatkan, tetapi kami juga, Tuhan mau supaya kami hidup dalam kebenaran. Responi itu, saudara. Katakan kepada Tuhan, terima kasih untuk salib-Mu, Tuhan. Salib yang boleh menjadi jalan keluar bagi kehidupanku. Harusnya aku binasa, tetapi oleh karena salib, maka aku mengalami kehidupan yang kekal. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Kita responi firman Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk salib-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah menyatakan Tuhan jalan keluar. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi kami.
Tapi Engkau Allah yang maha adil. Engkau tidak akan membiarkan dosa. Engkau akan menghukum dosa. Dan kami bersyukur Tuhan. Engkau sendiri telah datang ke dunia. Menjadi manusia yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Yang boleh membebaskan kami. Yang boleh menyelesaikan masalah dosa kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau berkata di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk keselamatan hidup yang kekal. Tapi tidak hanya itu Tuhan. Kami mau juga supaya kami hidup dalam kebenaran. Kami hidup untuk kebenaran. Karena salib sudah melakukannya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan. Sekalipun kami harus dihina. Sekalipun kami harus diejek. Sekalipun kami harus mengalami penganiayaan. Bahkan mengalami penderitaan Tuhan. Tapi kami tidak akan melepaskan salib ya Tuhan. Karena salib itu adalah kebenaran yang boleh membebaskan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita akan melakukan perjamuan kudus. Saudara bisa menyiapkan roti dan anggur saudara di rumah masing-masing. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk salib Kristus. Dan saat ini kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mau memperingati akan karya-Mu, akan karya salib-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk karya salib-Mu atas kami yang boleh membebaskan kami, menyelamatkan kami supaya kami hidup dalam kebenaran. Kami siap Tuhan untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah berkat Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat roti dengan tangan kananmu. Dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan. Firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Kita menghargai darah Kristus. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apa yang ada di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus yang dicurahkan. Ini adalah darah perjanjian yang menjadi meterai dari setiap janji Tuhan bagi kita semua. Itu sebabnya mari kita menikmati persekutuan dengan darah Kristus ini. Dengan sukacita, mari kita akan minum bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Besar, sungguh besar, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,
Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kembali Tuhan menguatkan iman kami, keyakinan akan salib Kristus, salib yang sudah membebaskan kehidupan kami. Kami tidak akan pernah Tuhan membuang salib, tetapi kami justru Tuhan siap mengambil semua resiko Tuhan ketika kami tetap memegang salib Kristus. Sekalipun kami harus dihina, sekalipun kami harus diejek, bahkan sekalipun kami harus dianiaya Tuhan. Kami akan tetap memegang salib Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan betul-betul menjadi bagian dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya katakan bersama, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Langit, bumi, kita akan